Nah, ini dia. Nomor 9, nilai suku banyak. Gimana sih cara menghitung nilai suku banyak? Nomor 9. Gimana nih? Dapatnya berapa? Gimana caranya? Panji, cara menghitung nilai suku banyak gimana caranya? Masih belum tahu, Bu. Belum tahu? Oke, sebentar. Saya cari dulu. Di mana ya dia? Sebentar. Sebentar ya. Di mana dia? IPA. Dia di mana ya? Di sini. Filenya terlalu banyak jadi. Oh, ini dia. Oke. Rada lemot, sabar ya. Ini saya tutup aja dulu. Hilang deh. Internetnya. Ini dia. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Nilai polinomial. Nilai polinomial atau nilai suku banyak sama ya. Polinomial sama suku banyak itu sama artinya. Nah, sekarang kita lihat nih kalau misalnya diketahui suku banyak itu adalah fx nih. Misalnya ya, fx atau px atau apapun ya, nx. Nah, ini polinomnya adalah kemarin ya, minggu lalu ya. Polinomial itu adalah ada an, x pangkat n. Nah, ini x pangkat n itu adalah suku utamanya ya. Di suku utamanya n itu adalah derajat polinomialnya. An itu adalah koefisiennya gitu ya. A0 itu adalah suku tetapnya, gitu. Suku terakhirnya ya konstantanya gitu. Nah, maka kalau kita ditanya nilai suku banyak fx untuk x sama dengan x1 adalah, nah caranya gimana? Substitusi aja. Nah, masukkan ke x-nya ya, semua x-nya kita ganti. Kemudian kita hitung, dapat deh nilainya. Gitu ya caranya ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya dulu nih. Contoh, diketahui fungsi polinomial fx sama dengan 2x pangkat 5 plus 3x pangkat 4 min 5x kuadrat plus x min 7. Kemudian yang ditanya adalah nilai fungsi tersebut untuk x sama dengan min 2 adalah. Nah, caranya tadi substitusi aja x-nya ini min 2 ke dalam x-nya gitu ya caranya ya. Nah, ini caranya ada dua. Yang pertama adalah pakai cara substitusi. Nah, kayak tadi ya, nih masukkan aja ke x ini kita ganti dengan min 2. Ya udah tinggal dihitung. Nanti kita ketemu jawabannya. Adalah min 45 gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, coba kita lihat ke soal kita tadi. Sini, nomor 9. Nomor 9 berarti jawabannya berapa nih? Saya mau tanya sama Gilmore deh. Ini nilainya jadi yang mana nih Gilmore? X-nya sama dengan min 2 nih. Polinomialnya yang ini nih. Jadi berapa nih nilai suku banyaknya? Berapa Gilmore? Yang B, Bu. Yang min 2. Yang B? Min 2. Min 2? Beneran, coba. Min 2 pangkat 5 berapa? Berapa Gilmore? Min 32, Bu. Min 32, oke. Min 32. Kemudian ini berarti 3 kali 4 ya? 3 kali 4 nih, berapa? 12 ya?
plus 12. Kemudian min 8 min kali min 2 berapa? Ini masuk ke sana. Min apa plus? Iya. Berapa? Saya lagi, Bu. Nah iya, Oh, plus 16. plus 16. Kemudian plus 2 ya. Plus 2. Hasilnya berapa nih? Oh ini coret nih. Nih, min 16 ya. Min 16. Oh ini coret nih. Min 2 ya. Min 4. Oke, min 4 tambah 2 jadinya min 2. Oke. Yeah. Nah, kemudian kalau misalnya Bu, nanti kalau di sini polinomnya itu X pangkat 7, Bu. Kemudian X-nya ini misalnya 8 nih. Atau jangan 8 deh. 12 misalnya. Nah, loh kalian suruh menghitung 12 pangkat 7, susah ya. Nah, maka kita punya cara lain nih selain substitusi mencari nilai cukup banyak ya. Selain pakai cara substitusi, kita juga punya cara yang lain nih, cara yang kedua ya. Nih, perhatikan. Nah, ini jadi nilai kesimpulannya ya. Jadi nilai fungsi polinom fx untuk x sama dengan min 2 adalah min 45 untuk yang fungsi polinom seperti ini. Cara yang kedua, nah ini perhatikan. Pakai skematik atau Horner ya, nama lainnya ya. Nah, perhatikan. Caranya adalah pertama, kita urutkan dulu koefisien dari polinomnya ya, suku-sukunya ya. Nah, ini perhatikan nih. Ini pangkat 5. Kemudian pangkat 4. Harusnya ada pangkat 3. Oh, berarti yang pangkat 3-nya itu 0. Koefisiennya ya. Kemudian pangkat 2, oke. Kemudian pangkat 1, kemudian konstanta. Kalau sudah, kemudian kita buat bagannya. Nih, ambil koefisiennya, kita buat bagan seperti ini ya. Bikin bagan seperti ini. Kemudian ambil koefisiennya, ini urutkan ya dari pangkat tertinggi ya. 2 turun ke bawah, 3 turun ke bawah, kemudian 0 juga turun ke bawah. Nih pangkatnya harus urut ya. Kemudian nih 5 turun, kemudian 1 turun, kemudian konstantanya nih min 7. Setelah itu X sama dengan min 2 ini kita letakkan di sebelah sini. Nah, kemudian ini kita turunkan nih 2. Kita ini ditambah ya nanti ya. Ini kalau nggak ada ini berarti 0. Nah, ini pasti 0 di bawahnya sini. Suku yang paling pertama nih, suku koefisien dari suku utamanya itu di sini pasangannya itu pasti 0. Kemudian ini ditambah ya, selalu ditambah ya di bagan. Nah, ini 2 ditambah 0, 2. Kemudian kalau udah di bawah garis bawah ini, kita kali sama ini, min 2 ini, X tadi. Yang mau kita cari nilainya ya, kita kali, kita letakkan di sebelah sini. Nah, seperti itu. Ini artinya tanda panah ke atas itu artinya dikali min 2 ya, min 2 dari sana gitu ya. Nah, dari sana hasilnya adalah min 4. Kita letakkan di bawahnya derajat berikutnya lagi ya. Kemudian ini kita tambah nih. Jadi min 1 kita letakkan di bawah garis ini ya. Min 1 kita kali lagi sama min 2 jadinya 2. Kemudian tambahkan 0 ya. Nah, ini 2. Kemudian kita kali sama min 2 lagi, kita letakkan di sini min 4. Kemudian ini kita tambah lagi, letakkan di sini min 9. Min 9 kali min 2 lagi, letakkan di sini 18, kemudian tambah 1 ya. Nah, 19 kali min 2 lagi, kita letakkan di sini, kemudian ini ditambah. Min 45. Nah, inilah nilai polinomnya. Nah, ini. Ya udah, jadi nilai suku banyak fx untuk x sama dengan min 2 adalah 45. Apakah paham? Ini dengan cara bagan. Cara Horner namanya ya. Apakah jelas? Maaf Bu, saya mau nanya. Boleh apa? Tadi yang 0 yang ini dapat dari mana Bu? Saya tadi kurang perhatiin. Oh, ini. Pokoknya kalau suku utama nih kan diletakkan di sini ya. Kemudian di bawahnya itu selalu 0. Ini selalu 0. Oke? Real? Oke, ini selalu 0 pokoknya. Nah, kita contoh, saya pakai Word aja ya, sebentar.
Saya mau pakai Word. Oh, pakai ini aja. Nih, kita pindah ke sini. Kalau misalnya, Bu, nanti kalau misalnya fx-nya itu adalah apa ya? 2x pangkat 7 misalnya ya, kita pakai yang ini. Min 5x pangkat 3 plus 3x min 8 misalnya. Kemudian dia minta hitunglah nilai fx untuk x sama dengan 4 misalnya. Atau jangan 4 deh, 5 ya. Misalnya saya pakai 5. Nah, kan males banget ya 5 pangkat 7 ya. Nah, coba kita pakai bagan. Kita bikin siku kayak gini ya. Nah, ini 5-nya kita letakkan di sebelah sini nih. Nah, kali 5. Kemudian ini urutkan ya, pangkat 7. Pangkat 6 nggak ada, Bu. Ya udah 0. Pangkat 6, 5 nggak ada, Bu. 0. Pangkat 4 nggak ada, Bu. Ya udah 0. Pangkat 3 ada. Min 5. Minnya ikut ya. Min 5. Pangkat 4, pangkat 2 nggak ada, Bu. 0. Pangkat 2, pangkat 1 ada. 3. Kemudian habis pangkat 1 konstanta ya. Min 8. Udah. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konstanta. Nah, habis itu di sini 0 nih, real. Perhatikan nih. Suku utama itu pasti di bawahnya 0. Kemudian ini ditambah gitu. Tambah 2. 2 kali 5 10. 10 tambah 0 ya udah 10. 10 kali 5 50. 50 tambah 0 50. 50 kali 5 berapa nih? 102. Salah. Ngawur ya, Ibu. 250. 250 mepet-mepet nih. 250 tambah 0 ya udah 250. 250 kali 5 lagi nih, kali ke sana. Nah, ini baru 125. 0 ya. 1250. Oke, tambah ini, dikurangi berarti ya. Berarti 1, 2, 4, 5 ya. Benar nggak? Oke. Kemudian ini kita kali 5 nih. Banyak banget ya. 25 nih, 2. Kemudian 2. 10, 2. 5, 6, 7 ya. Benar nggak nih? Benar nggak nih? 5 kali 5, 25. Nyimpen 20, 2. Nyimpen 2 lagi. Ini 10, 2. Nyimpen 1 ya. 5. 6 ini ya. Benar nggak? Benar nggak? Siapa yang punya kalkulator? 6.000 kayak 6.000 Iya, 225. 6.022. Ini udah saya benerin 6 nih. Oke, tambah 0 ya udah 6.225. Oke. Kemudian kita kali 5 lagi tuh. Waduh, 5 belakangnya. Kemudian 10 tambah 2, 12 ya. 12. Berarti 1, 11 ya. 31 ya, benar nggak? 31.000 benar? 0. 31.128 ya, ditambahkan. Oke, sekarang kita kali 5 lagi tuh, 40. 14. 6. 5. 15. Benar nggak nih? Ibu ngitungnya. 155.006. Oke, sekarang dikurangi 8 nih. Berarti 1.500. Kok 1.000? Ngawur bacanya ya. 155.632. Bener nggak? Inilah nilainya. Gitu. Jadi nilai polinomial
fx untuk x sama dengan 5 adalah 155.630. Nah, begitu. Tuh, perhatikan. Kalau kalian substitusi, udah males banget ngitungnya ya. Kalau nggak boleh pakai kalkulator, nah kan susah. Kalau pakai bagan atau skematik atau Horner namanya ya, ini kita angkanya ngitungnya lebih mudah ya nggak, Deo? Bener nggak? Apakah ada yang mau bertanya tentang bagan? Danti, jelas bagan? Oke. Kalau udah jelas, kita sekarang kembali lagi ke soal kita. Tadi di modul masih ada satu soal lagi ya. Nah, nomor 10. Jika nilai polinomial x pangkat 4 plus ax pangkat 3 min 5x pangkat 2 min 1 plus 4 untuk x sama dengan min 1 adalah min 7, maka nilai A-nya berapa nih? Arwen, gimana caranya? Nomor 10. Gimana, Arwen? Dimasukin ya, Bu? Iya, betul. Substitusi ke sana ya, min 1 ya. Berarti ini 1. Kemudian min A ya, benar nggak? Kemudian min 5 ya. Betul. Kemudian plus 1 ya. Nah, ini yang teliti ya. Kemudian plus 4. Nah, ya udah, ini nilainya kan sama dengan min 7. Ya udah, sama dengannya nih. Nah, berarti berapa, Arwen? A-nya? Yang selain A dipindahin ke kanan dulu kan ya, Bu? Betul. Tapi ini kan 0 nih, Arwen. Habis aja udah coret. Ya nggak? Cepet kan? Nah, Iya, gitu Bu. nanti ya. Kalau mengerjakan soal itu, lihat aja ini yang diselesaikan aja di ruas kiri. Kalau bisa dibuang mah dibuang aja. Nah, kan tinggal ringan tuh sekarang. Jadi jawabannya berapa? Yang mana? 8, Bu. 8, betul sekali. Karena kan ini A-nya min, berarti A-nya yang pindah ke kanan ya, toet. 7-nya juga toet. Nah, jadi 1 tambah 7, 8. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjutkan nilai polinom. Kalian udah tahu caranya ya, ada 2 cara nih. Cara substitusi langsung kalau angkanya kecil, tapi kalau angkanya udah besar, ngitungnya males, apalagi kalau misalnya di sini koefisiennya nanti saya buat 0,08 ya kan, males banget ya. Gitu. Maka kalian pakai bagan aja lebih mudah solusinya. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian polinom. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Bu, sorry Bu, mau ya apa? kartuan. Oh iya, oke. Silakan yuk. Siapa yang mimpin? Radit ya? Oke, Radit yuk. Sekarang kita mau ke pembagian suku banyak ya. Nah, ini. Pembagian suku banyak. Nah, ini perhatikan. Kalau kita punya polinom suku banyak 15y pangkat 3 min 30y plus 7 min 19y kuadrat dibagi dengan 3y kuadrat min 2 min 5y. Aduh, puyeng gimana nih caranya. Nah, caranya nanti kita akan tahu caranya. Kita lihat ya triknya ya. Kita dari contoh yang gampang dulu. 4x pangkat 3 plus 6x dibagi min 5 dibagi 2. Gimana caranya? Masing-masing aja bagi 2 ya enggak? Benar enggak? Masing-masing suku kita bagi 2 gitu ya caranya ya. Nah, ini perhatikan. 4x pangkat 3 bagi 2, 6x juga dibagi 2, min 5/2 juga. Nah, kemudian disederhanakan, ya udah ini hasil baginya seperti ini gitu ya. Kalau pembaginya hanya konstanta, gampang. Nah, sekarang contoh yang berikutnya. Kalau mulai ada variabel X, nih udah mulai dibagi dengan polinom ya, nih polinom dibagi polinom 2X. Caranya gimana? Sama ya, masing-masing suku dibagi aja dengan 2X nih, karena cuma satu suku ya penyebutnya ya, pembaginya. Nah berarti 2X pangkat 3 dibagi 2X, sederhanakan gitu ya. 6X kuadrat dibagi 2X, sederhanakan. 4X dibagi 2X,
sederhanakan. Ya udah, kita dapat nih. Ini 2-nya coret ya. X pangkat 3 dikurangi 2 ya, ingat ya. Pangkat waktu di kelas 10 ya. X pangkat 3 min 1 jadi 2. Kemudian ini 6 sama 2 jadi 3 nih. X pangkat 2 dikurangi 1 jadi pangkat 1. Ini coret aja X-nya. Gitu ya, masih gampang ya. Nah, sekarang yang udah mulai penyebutnya. Nah, ini sebelum kita mengerjakan soal yang polinom dibagi dengan 2 suku minimal ya. Kita mengingat ini pembagian waktu SD kalian ya. Waktu SD nih, kelas 2 SD apa kelas 3 SD ya, sekitar itu. Caranya gimana? Ingat nggak? Kan membaginya nggak langsung semuanya ya. Tapi dari mana? Dari depan kan 8 dulu bagi 11, nggak bisa Bu. Ya udah tambahin lagi 80 bagi 11 gitu ya. Nah, kita ingat nih cara membaginya kan kita kayak gini nih. 80 dibagi 11, hasilnya ditaruh di atas sini ya. Nah, taruh sini 7. Kemudian 7 kali 11 taruh di bawah sini ya. Nah, ini konsep di sini akan kita pakai nanti. 7 dikali 11 nih, jadinya 77 taruh sini. Kemudian ini dikurang ya. Dikurang. Kemudian ini dikurang, kemudian kalau nggak habis dibagi 11, kita turunkan lagi tuh 34 gitu ya. Tuh turun ke bawah. Oh, 33 nih masih bisa dibagi 11, udah bisa dibagi 11, kita bagi aja dulu. Nah, taruh di sana hasilnya. Kemudian kita kali, letakkan di sana, dikurang lagi 0. 4-nya turun, jangan lupa ya, jangan ketinggalan. 4 dibagi 11 bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ya udah. Nah, hasilnya jadinya nah, ini. Yang di atas ini namanya hasil bagi, yang bawah ini sisa pembagian gitu ya. Nah, ini adalah sisanya, yang ini adalah hasil baginya. Nah, begitu. Cara menuliskannya ya. Ini sisanya kita letakkan di sana nih. Cara menuliskannya. Nah, ini pembagi berarti ini. Sisanya berapa? 4/11, Bu. Gitu. Hasil bulatnya berapa? Ini 730, gitu ya. Bisa? Nah, ini cara trik di sini akan kita pakai nih. Sekarang kita perhatikan soal berikutnya. Nah, nih, sekarang pembaginya udah 2 suku nih. Caranya gimana? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita ubah ke bentuk pembagian. Polinom yang akan kita bagi ini, yang di atas ini kita letakkan di sini ya. Kemudian yang X-2 kita letakkan di sana. Caranya gimana? Yang ini dulu yang kita dibagi dengan ini. Nah, ini kepalanya yang kita pegang ya. X pangkat 2 dibagi X pangkat 1, kita letakkan di atas sana. Jadinya adalah, nah ini perhatikan, kepalanya yang kita pegang. X pangkat 2 yang kita bagi dengan X pangkat 1. Jadi ekornya, Bu, kenapa nggak diperhatikan? Nanti akan mengikuti gitu ya. Udah ada bosnya, nanti anak buah akan mengikuti. Nah, hasilnya diletakkan di atas. Nah, ditaruh di sini ya. Kemudian kita kali lagi nih ke semuanya sekarang. Kalau dikali berarti X dikali X kuadrat, letakkan di bawah sini gitu ya. Nah, ini letakkan di sini. X dikali min 2 juga letakkan di sana. Kemudian kita kurang ya. Dikurang nih, X kuadrat dikurangi X kuadrat habis 2X dikurangi min 2X jadi plus 4X. Min 8 turun ke bawah. Nah, begitu. Kemudian masih bisa dibagi X ya. 4X dibagi sama X lagi. Nah, hasilnya kita letakkan di sebelahnya sini. Sebelahnya hasil ya, di atas ya. Nah, kemudian 4 ini kita kali sama X min 2 lagi nih. Hasilnya diletakkan di bawahnya 4X min 8. Oh, ternyata sama. Berarti sisanya 0 ya. Oke, ya udah. Dari sini berarti kita dapat menuliskan bahwa ini dia adalah nih. Sebentar di sini. Dia adalah gini. X kuadrat plus 2X min 8 itu sama dengan, nah pembaginya kita letakkan di depannya sini. X min 2, pembagi ya. Ini pembagi. Kemudian hasil baginya X plus 4 itu kita letakkan di sini. Plus 4. Kemudian plus sisa. Sisanya 0. Nah, 0. Nah, begitu. Jadi ini adalah fx-nya.
Kemudian sama dengan ini pembagi ya. Pembaginya nanti terserah nanti soalnya apa. Nah, bisa jadi nanti saya tuliskan sebagai K ya. Kemudian dikali HX hasil bagi ya. Dikali HX. Kemudian ditambah sisa. Nah, ditambah X. Nah, nanti penulisannya seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti berkaitan dengan sisa. Apakah paham? Pembagian ini namanya pembagian susun panjang ya. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang belum jelas? Paham semua? Ardi paham? Bu, saya mau nanya, Oke. Ya, boleh silakan. itu kan kayak ada X min 2, terus dikali X plus 4 ditambah 0. Mm-mm. Nah, itu hasil, terus ini di bawahnya bisa ada X min 4 HX plus 5 itu gimana, Bu? Yang mana ya? Kamu tunjuk deh. Sebentar. Ini S. Oh, Ini itu. S. Sisa ya. Oh, Ini sisa pembagian. Sisa ya. Oke. Apalagi? itu perlu dikali jadi persamaan kuadrat gitu atau nggak usah, Bu? Jangan. Ini nanti biasanya ditanyakan. Nyatakan dalam bentuk fx sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa gitu. Aurelius ya. Oke, Bu. Ya, oke. Makasih, Bu. Ada lagi? Yuk, ada lagi? Ada lagi kah? Bu, saya masih agak Boleh. kurang ngerti, Bu. Ya, apa? Yang itu Bu pas bagian dari awal sih, Bu. Sebenarnya saya masih agak bingung, Bu, tadi. Yang mana, Nana? Dari yang X kuadrat itu, Bu. Yang X kuadrat per X itu, Bu, yang di ujung. Ini ya. Ini. Kepala, Boleh pokoknya tahu. kepala, kalau pembagian polinom itu kepala dibagi kepala, ekornya nggak usah dilihat ya, ini nggak usah dilihat. Pokoknya derajat tertingginya siapa dibagi derajat tertinggi pembagi gitu ya. Berarti kan dapatnya X pangkat 2 dibagi X. Hasilnya mana? Nah, hasilnya kita letakkan di sini. Begitu. Oke, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Makasih, Bu. Yuk, ada lagi? Siapa yang kelempar dari Zoom ya? Siapa Rio? Oke, udah balik lagi. Ada lagi? Enggak ya? Paham ya? Coba kita lihat ke soal berikutnya deh. Coba kita cari soal berikutnya. Nah, ini perhatikan. Ini adalah hasil bagi ya. Nih, kita cek. Coba. X plus 4 dikali X min 2 apakah sama dengan X kuadrat plus? Ya, pasti ya. Ya kan? Tuh. Dapat. Berarti benar. Nah, kita contoh yang kedua nih sekarang. Coba yuk kalian mencoba mengerjakan dulu. Apakah kalian udah ngerti apa belum? Itu kalian ini. Coba dikerjakan. Ibu, berarti Ya, kalau apa? pangkat 5, 4-nya juga ditulis 0 gitu, Bu. Ya, betul. Ya, ditulis 0. Udah, Bu. Makasih, Bu. Ya, jadi harus urut ya. Jadi ini yang hilang ada banyak nih. Pangkat 5, pangkat 4, pangkat 2, pangkat 1. Untuk yang dibagi ya, kalau pembaginya nggak usah. Nah, bentuk seperti ini ya. Bu, punya ibu kok nggak dijabarin? Nah, ini nanti kalau misalnya takut ada yang ketinggalan, takut kalian menjumlahkan itu beda, maka ini dijabarin ya. Nanti. Tapi kalau kalian udah, Bu, saya udah paham kok, nggak bakal keliru, nah baru boleh. Tapi harus yakin dulu.
Rafael, ayo bikin coretan. Coba kerjain di kertasmu. Nanti kita cocokkan jawabanmu sama enggak sama jawaban saya. Udah dapat? Dapat belum? Dan kalian benar. Coba kita cek. Nah, X pangkat 6 dibagi sama X pangkat 3 ya. Kita letakkan di atas ini hasilnya. Nah, X pangkat 3. X pangkat 3 kita kali sama X pangkat 3 min 7 ya. Kita letakkan di bawah sini. Nah, kemudian kita kurang. Dikurang, X pangkat 6-nya habis. Min 13 X pangkat 3 min 7 X pangkat 3 berarti min 13 plus 7 ya. Jadinya min 6X pangkat 3. Kemudian 42 turun ke bawah ya. Nah, kemudian kita bagi lagi nih, min 6X pangkat 3 dibagi sama X pangkat 3. Nah, begini. Hasilnya kita letakkan di sebelah sini. Nah, min 6. Kemudian kita kali min 6-nya sama X pangkat 3 min 7. Kita letakkan di bawah sini. Nah, ternyata 0 deh. Ternyata berarti bentuk kita adalah kalau kita diminta menuliskan bentuk fx, tuliskan dalam bentuk fx sama dengan pembagi ya. Pembagi, saya tulis aja ya. Pembagi. Sebentar. Fx sama dengan pembagi dikali titik aja ya. Dikali hasil bagi, kemudian ditambah sisa. Nah, misalkan tuliskan bentuknya menjadi seperti ini. Ya udah kelihatan ya. Berarti hasil kita adalah di sini ya. Warnanya apa ya? Biru aja deh. Ini saya bagi. Oke. Berarti di sini X pangkat 6 min 13 X pangkat 3. Tadi Deo berarti kamu nggak teliti di mananya Deo? Saya pertamanya bukan dikali X pangkat 3, Bu, dikali X doang, Bu. Jadi salah. Oh, lihat pembaginya ya. Oke, yang teliti lihatnya. Sama dengan pembaginya siapa? Si X pangkat 3 min 7. Nah, min 7. Hasil baginya yang mana? Yang X pangkat 3. X pangkat 3 min 6. Oke. Ditambah sisanya. Nah, sisanya adalah 0. Oke, ya udah nih. Cara menuliskannya seperti ini. Apakah paham? Jelas? Bu, kalau misalnya ada, sorry. Bu, Ah, kalau misalnya ada sisanya bukan 0 itu gimana Bu jadi ya? Ya udah ditulis aja, misalnya di sini 4. Ya udah tulis aja di sana plus 4 gitu, Anana. Oh Paham? ya, oke. Makasih Bu. Oke. Ya, tadi siapa mau tanya lagi? Jadi itu kalau ditanya hasilnya
Kalau di soal jawabnya X pangkat 3 min 6 atau yang X pangkat 3 min 7 itu Bu, yang ditulis. Kalau yang ditanya hasil, ini hasil. Berapa hasilnya nih? Kalau misalnya tentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Nah, nanti kemungkinannya adalah seperti ini. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagiannya, gitu ya. Nah, berarti kalau kalian mau menentukan hasilnya, hasil bagi itu yang di atas yang X pangkat 3 min 6 ini. Nah, kalian tulis X pangkat 3 min 6 doang. Nah, kemudian sisa, tulis aja di bawahnya, sisa. Sisanya adalah 0. Nah, begitu. Oke? Kalau nanti misalnya nyatakan pula dalam bentuk fx sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa, baru kalian nyatakan seperti yang di sebelah kanannya ini ya. Paham? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Apakah masih ada nih? Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini adalah, nah kita cek untuk memastikan ya, Bu. Kalau nggak dicek, kalau udah yakin ya udah. Kalau udah yakin. Untuk ada contoh berikutnya ternyata. Yuk, coba lagi biar tambah mahir ya. Biar Ibu nggak nambah-nambah materinya. Kalau kebanyakan contoh kan jadinya semakin paham. Silakan dicoba lagi ya. Hati-hati ya. Hati-hati menuliskan soalnya. Nah, ini perlu nih. X pangkat 3-nya perlu. Kenapa yang tadi nggak perlu, Bu? Oh, ternyata ini nggak kepake. Nah, kalau yang ini kepake nih. Dijabarkan, diurutkan derajatnya. Jawabannya berapa? Rafael, kamu udah dapat belum? Saya, Bu. Udah dapat belum? Belum, Bu. Sisanya berapa? Belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Emang susah ya? Enggak susah kan, Rafael? Ya, nggak terlalu sih, Bu. Panji, kamu udah dapat belum? Jinji, Panji. Belum, Bu. Misca, udah dapat belum? Bentar, Bu. Keiko, udah dapat belum Keiko? Belum. Belum. Jose? Belum, Bu. Agnes, udah dapat? Belum, Bu. Sebentar, Bu. Belum. Oke, tinggal di ujung ya? Enggak sih, Bu. Belum. Ayo dikerjain dong. Gilmore, kamu emang ke toilet lama banget. Udah nyampe belum? Kok masih dimatiin kameranya? Gilmore. Orangnya belum balik, Bu. Ya, dia makan duluan dia. Ya, Frans. Enggak tahu deh, Pak. Tapi belum balik sih, Bu. Iya, jangan-jangan dia sebenarnya izin ke toilet tapi makan di belakang dia, Frans. Jatahmu dihabisin sama dia. Oke. Udah dapat belum nih? Coba ya, kita lihat di sini ya. Really? Kamu nggak eksamen kan?
Really? Saya nge-lag ya? Priscilla, Kania, suara saya putus-putus. Halo. Selamat datang di IPA 2. Saya kelempar ternyata ya. Oke deh. Nah, apakah kelihatan di layar kalian? PPT saya? Kelihatan ya? Oke. Coba kita lihat ya. Di sini. X pangkat 4. Kita bagi sama X pangkat 1 ya. Kepala dibagi kepala. Ingat hasilnya kita letakkan di depan. X pangkat 3 ya. Kemudian X pangkat 3 kita kali sama X plus 1 nih. Kita letakkan di bawah sini. Nah, X pangkat 4 plus X pangkat 3. Kita kurang ya. Kita kurang. Nah ini 0 X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3. Jadinya min X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 turun ke bawah. Nah, kemudian kita bagi lagi nih kepalanya. Min X pangkat 3 kita bagi sama X pangkat 1. Hasilnya kita letakkan di sana. Nah, dapatnya seperti itu. Min X kuadrat kita kali sama X plus 1 nih. Letakkan di sana ya. Jadinya min X pangkat 3, kemudian min X pangkat 2. Kita kurang. Min X pangkat 3, min X pangkat 3 ini kan dikurang ya, jadinya habis. Tinggal ini X kuadrat dikurangi min X kuadrat. Pokoknya yang teliti ya, ini berarti plus. Jadinya jadi 2X pangkat 2, kemudian 0X-nya kita turunkan ke bawah. Nah, kemudian kita bagi lagi nih, kepalanya masih bisa dibagi dengan X ya, karena dia derajatnya lebih tinggi nih. Bu, kapan kita selesai? Kalau dia derajatnya lebih rendah daripada derajat pembagi. Berarti dia udah nggak bisa gitu ya. Nah, 2X pangkat 2 dibagi X jadinya masih 2X. Kemudian kita kali di bawahnya jadinya 2X kuadrat plus 2X. Kemudian kita kurang. Dikurang adalah min 2X. Kemudian 1 kita turunkan ke bawah ya. Kita turunkan ke bawah. Min 2X itu apakah masih bisa dibagi X? Masih bisa, yaitu min 2 ya. Nah, kita letakkan di sana. Nggak cukup kita di sebelahnya. Nah, ini. Min 2X plus 1. Nah, ini kita kali lagi, kemudian kita kurang. Kita kurang. Nah, jawabannya 3. Ya udah, 3 itu adalah sisanya gitu ya. Nih, ini anak-anak. Dia bisa bersisa bukan 3 ya. Tidak selalu sisanya itu 0. Nah, berarti nah ini kalian nggak usah tulis kayak gini deh. Ini nggak usah. Ini adalah hasil bagi. Ini adalah HX-nya ya. Hasil baginya itu adalah HX biasanya. H itu adalah hasil bagi gitu, biar gampang. Ini adalah sisanya. Nah, ini adalah sisanya. S biasanya disingkat dengan S. Gitu. Apakah sama dengan jawaban kalian? Marsha, sama jawabannya? Tadi saya ada yang kurang teliti gitu, Bu. Oh, oke. Anji, sama jawabanmu? Ya, ada yang salah ngitungnya. Oke, siapa yang sama? Anak-anak sama? Bu, saya mau nanya, Bu. Oh, oke, apa? Kan tadi di contoh 2 kayaknya nggak ditambahin. Kayak nggak ditambahin urutan ininya lagi, pangkatnya lagi. Oh iya, karena tadi nggak kepake. Karena tadi nggak kepake real. Tapi kalau misalnya ini karena dia butuh nih, kita butuh menghitung ada pangkat 3 di sana. Kalau tadi kan pangkat 6, kemudian pangkat 3 ya kelipatannya, jadi dia pangkat 5 ternyata nggak muncul, pangkat 4 muncul, ya kan pangkat 1 nggak muncul gitu real, oke? Oh ya. Oke, kalau ini nih muncul semuanya karena di sini pembaginya pangkat 1 ya, jadi pasti. Kalau tadi kan pembaginya pangkat 3 ya, ya nggak? Kalau tadi angkanya udah enak Udah gitu ya, Bu, ya? betul. Ada lagi pertanyaan? Kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Paham ya, saya? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya apa? Kan kita pecahin jadi kayak ada 0-0 gitu. Itu
Positifnya tentunya gimana ya, Bu? Pokoknya kalau 0 itu plus. Oke? Oh, oke, Bu. Oke. Nah, coba So- kalau ini ya apakah bisa pakai cara bagan? Bisa. Gimana caranya kita mengetahui nanti hasil baginya sisanya yang mana gitu ya? Bisa ya? Coba kita cek pakai cara bagan. Kalau pakai cara bagan X pangkat 4. Nah, gini caranya. Kita masuk ke sini. Tadi saya bikin jadi fx ya. X pangkat 4. Marsha, diktein soalnya tadi apa? X pangkat 4 terus? Ditambah X pangkat 2. X pangkat 2. Ditambah Terus? 1. Tambah 1. Per Dibagi? X plus 1. Mau dibagi Yang tadi kan, dengan Bu? X. Iya. X plus 1. Nah, berarti kan kalau kita mau selesaikan ini dengan bagan bisa nggak, Bu? Nah, caranya adalah gini. Pembagi ini kita sama dengan kan 0. Supaya kita tahu X-nya berapa gitu ya. X plus 1 ini kita sama dengan kan 0. Kita mau cari nilai X-nya. Ini berarti X sama dengan min 1 ya, pindah ruas ya. Min 1. Nah, kemudian kita bikin bagannya nih. Wet. Nah, di sini berarti yang kita masukkan yang min 1 ini ya. Min 1 ini yang kita letakkan di sana. X-nya. Kemudian di sini kita urutkan nih koefisien X pangkat tertinggi kan 4 ya. 1. Kemudian pangkat 3 nggak ada, Bu. 0. Kemudian pangkat 2 ada. 1. 3, 2. Yang pangkat 1 nggak ada. Kemudian konstantanya ada. Oke. Kemudian kita mulai susun nih di bawahnya koefisien suku utama 0 ya. Ditambah nih. Tambah. Berarti di sini 1 ya. Kemudian ini karena di bawah garis ini berarti dikali min 1 nih. Dikali letakkan di sini ya. Min 1. Tambah nih sama 0. Min 1. Kemudian min 1 kali min 1. 1. Tambahin ini 2. 2 kali min 1. Min 2. Tambahin 0. Min 2. Min 2 kali min 1. 2. Tambahin nih 3. Apakah tadi sisanya 3? Benar nggak? Sisanya 3 nggak? Nah, ini berarti ada catatannya nih. Nilai polinom X sama dengan min 1 itu akan sama dengan nilai sisa pembagian dengan X plus 1. Nah, begitu. Yaitu 3 ya, ketemunya ya. Nah, ini. 3 itu kalau di penghitungan nilai polinom yang tadi awal tadi pakai cara bagan tadi, di ujung itu adalah nilai polinom, ya enggak? Saat X-nya min 1. Nah, kalau sekarang X-nya enggak ketahuan, Bu. Nah, berarti dari sini nih kan, X pembaginya, ini X plus 1 pembaginya, ini kita cari X pembuat nolnya pembagi. Siapa? Berarti ini disama dengan kan 0 caranya. Kemudian plus 1 ini pindah ruas. Nah, kita dapat nilai X-nya, ternyata X-nya min 1. Nah, kita pakai bagannya nih, kerjakan pakai bagannya. Nah, ujungnya ini adalah, nama lainnya adalah sisa pembagian dengan X plus 1 ya. Kembali lagi. Bu, terus hasil baginya yang mana? Nah, hasil baginya yang ini. Hasil baginya itu yang ini. Ini adalah koefisien hasil bagi. Koef hasil bagi. Nah, kok huruf besar semua ya? Salah saya. Koefisien hasil bagi. Nah, koefisien suku ya maksudnya ya. Nah, cara menuliskannya gimana, Bu? Ini. Jadi ini suku tetapnya ya, ini A0-nya. Berarti ini A1-nya. Ini A2-nya. Ini A3-nya.
Oke, berarti pangkat 3 nih. Nah, berarti hasil baginya adalah sama dengan I1. Ya udah, nggak usah ditulis ya, langsung X pangkat 3 nih, karena A3 ya. Min X pangkat 2. Nah, kemudian plus 2X. Kemudian min 2. Apakah tadi hasil baginya ini sama? Sama ya, Iya, Marsha? Bu. Oke deh. Apakah ada pertanyaan nih? Mencari sisa dan hasil bagi dengan cara skematik, cara Bagan, cara Horner ya. Apakah jelas? Andra jelas? Andra? Saya udah ngerti yang pakai yang cara pembagian biasa sih Bu, tapi yang ini kayak masih Oh, masih belum. kurang ngerti prosesnya. Oke. Cuman kalau Ya. cara nentuin hasilnya misalnya udah 1 min 1 saya udah tahu kayak Oke. X-nya gitu. Oke. Ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak kita coba kembali ke modul ya. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh silakan. Bu, itu jadinya yang kalau kan hasil akhirnya X pangkat 3 itu kan, Bu, yang X pangkat 3 min X pangkat 2 itu. Terus untuk yang kayak tadi itu berarti untuk dapetin fx itu X plus 1, terus baru hasil baginya terus tambah 3 gitu, Bu. Atau Oke. gimana, Bu? Berarti Gitu, Bu. cara menuliskan fx. Nah, sini. Menuliskannya adalah jadinya gini. X pangkat 4 plus X pangkat 2 plus 1 itu sama dengan pembaginya dulu ya. Nah, ini pembaginya adalah X plus 1 nih. Nah, kemudian dikali sama yang ini nih, HX ya. X pangkat 3 min X pangkat 2 plus 2X min 2. Nah, baru terakhir ditambah sisanya. Sisanya berapa? 3. Nah, begitu caranya. Anak-anak. Oke, makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi nggak usah yang kalian tuliskan yang tadi ya, 300 berapa tadi? 302, kemudian 4/11. Nah, ini nggak usah ya. Jangan tuliskan kayak gini. Kalian kayak gini aja panjangnya. Jadi pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Udah itu pattern-nya gitu ya, pattern-nya di polinom. Selalu bentuknya seperti itu. Oke, kita pindah ke modul ya. Oke, sekarang kita pindah ke modul. Nah, ini dia. Modulnya, nah ini perhatikan nih. Nanti di sini itu pembagiannya ada banyak nih. Ada yang linear, X min K, atau ada yang linear yang bentuk AX plus B, ada yang bentuknya pembaginya pangkat 2, ya kan? Nah, kemudian kalian ditanya nih, sisa pembagiannya pakai teorema sisa nanti. Kemudian faktor. Nah, kita memfaktorkan. Caranya gimana? Ya, kita harus tahu ini dulu nih, dari sini dulu. Nanti baru kita bisa memfaktorkan polinom, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Nah, ini tadi yang saya jelasin kan. Pembagiannya yang kita pakai susun panjang itu kita memakai konsep ini. Nah, ini perhatikan pattern-nya. Bilangan yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Selalu seperti ini ya. Di polinom juga seperti ini. Fx sama dengan Px itu adalah pembagi, Hx itu adalah hasil bagi, Sx itu adalah sisanya. Bu, kenapa Sx? Karena sisa pembagian itu belum tentu konstanta ya. Belum tentu 0 juga, tadi ada 3 ya. Bisa jadi nanti pembagi sisanya itu X min 3, bisa jadi ya. Kenapa? Kalau misalnya nanti pembaginya adalah yang pangkat 2 nih. Kalau pembagi pangkat 2, pasti sisanya pangkat 1. Kalau pembagi pangkat 3, pasti sisanya pangkat 2, jadi berkurang 1 ya. Logikanya gitu. Kalau pembaginya linear ya pasti konstanta, karena pangkatnya 0 gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat di sini.
Nih cara Horner tadi ya. Susun panjang tadi yang sudah kita pelajari. Cara sintetik, cara Horner, bagan tadi. Nah ini perhatikan. Ini kalian bisa baca-baca di sini ya. Ini pembagi, ini hasil bagi, ini sisanya. Itu. Nah kalau cara Horner di sini kan nggak bisa digerakkan tadi ya. Kalau di sini derajatnya nggak urut, jangan lupa diletakkan 0 ya, karena dia nggak boleh skip. Nanti kalian hitungnya ke skip nanti gitu. Nah perhatikan, nih penulisan panjangnya, Anana. Maka menuliskannya adalah nih pembaginya tadi X-3 ya. Nah ini perhatikan, pembaginya pertama-tama kita sama dengan kan 0. Kemudian kita pindah ruas nih, ini sama dengan 0 gitu ya. Kemudian min 3 pindah ruas ke kanan poet gitu ya, jadi plus 3 ya. Nah di sini jadinya plus 3. Urutkan koefisiennya di sini, derajatnya. Kemudian ini ada nolnya di sini ya. Enggak ada juga nggak apa-apa, 0 enggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Ditambahkan jangan lupa. Nah ini perhatikan, ini adalah koefisien hasil bagi ini. Ini A0. Kemudian ini A1. Ini A2. Oke, berarti hasil baginya adalah berderajat 2 ya. Tuh, lihat. Gitu. Kemudian sisanya terakhir di sini. Paham ya? Oke, kita mau lihat ke kalau pembaginya, kita lihat dulu deh di sini. Soal dulu ya. Mana soalnya? Jauh, masih jauh. Nah, ini kalau udah rangkuman baru deh. Soal. Nah, ini dia. Yuk kita kerjakan yang nomor ini. Nomor A sampai B dulu deh. Silakan, yuk. Masih ada 15 menit, lumayan. Pakai cara panjang boleh, pakai cara Horner boleh ya, skema ya. Kalau pakai cara skema yang A ini X sama dengan berapa nih? X sama dengan, kalau pakai skema harus dicari X-nya. Berapa nih Ken? Kalau cara skema. Nomor A. Gimana Bu? Min 2 ya, pindah ruas ya, jangan lupa ya. Ya. Oke, silakan. Oh, ini kerjakan berikut dengan cara cara yang tepat doang. Jadi bebas ya, boleh pakai skema, boleh pakai susun panjang. Silakan. Ada yang sudah dapat yang A? Hasil baginya apa? Hasil bagi. Apa dia? Sisa pembagian. Ardi udah dapat hasil baginya apa? Sisanya dulu deh, sisanya dulu. Berapa sisanya? Yang kelempar siapa ya Rio ya? Radit ya? Radit? Kenapa Bu? Oh ada. Siapa Rio jadinya yang nggak ada, yang kelempar? Bentar Bu.
Egi, kamu bisa dengar? Bisa. Oh, oke. Tapi putus-putus ya? Bisa ada Kiko, Nanta, Panji. Sabrina, Ananda, ada. Siapa yang keluar ya? IPA 2 salah tempat saya. Ketemu belum Rio? Siapa? Belum, Bu. Siapa ya? Clara Regina ada? Belum. Oh, ada. Siapa yang nggak ada? Kenan ada? Kenan? Ada, Bu. Oh, ada. Siapa yang keluar ya? Ken? Iya, Bu. Oh, ada. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Panji ada ya? Bu, saya boleh coba nggak, Bu? Boleh, boleh. Yuk. Coba. Tapi kayak saya Silakan. salah, Bu. Nggak apa-apa? Kan nanti kalau salah ketahuan salahnya di mana? Jadi hasil baginya X pangkat 4 Hasil min 2X baginya. pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 min 8X tambah 9, Bu. Pelan-pelan. X pangkat 4, terus? Min 2X pangkat 3 Terus? tambah 4X pangkat 2 Tambah 4X pangkat 2. Terus? min 8X Min 8X. Terus? plus 9, Bu. Plus 9. Oke, terus ininya sisanya berapa, Miss ya? Sisanya min 8 bukan, Bu? Min 8. Oke, kita coba. Viko, kamu sama? Yuk, kira-kira sama. Oke, nih di sini ya. Ini min 2. Coba kalau pakai bagan. Ini 1, kemudian ini min 2. Kemudian ini min 2. Oke, sama tuh. Ini 4. 4 benar sama nih. 4 terus min 8 ya. Min 8. Min 8 benar. Sama. Kemudian di sini 16 ya. 16 ditambah 7 berapa nih? Dikurang ya. 9 ya. Oke, sama benar. Ini dikali min 18. Jadinya adalah min 8. Betul sekali. Ini sisanya ya. Sisanya di ujung terakhir sendiri. Kemudian ini adalah koefisien hasil bagi. Oke. Betul ya? Oke. Apakah ada yang sudah dapat yang B? Siapa yang udah dapat? Oke, coba yang B. Ini hasil baginya apa? HX-nya. Hasil baginya 4X pangkat 4. 4X. Tapi saya nggak tahu. Pangkat 4. Nggak apa-apa, nanti kita Ditambah tambah 4X pangkat 3. 4X pangkat 3. Ditambah 3X pangkat 2.
tambah 3x pangkat 2 dikurang terus X kurang ini nabrak-nabrak X terus dikurang 1. 1. Oke, sisanya Sisanya 2. 2. Oke, kamu pakai bagan apa pakai Horner? Pakai susun panjang atau pakai Horner? Pakai yang ada di share screen warna biru itu, Bu. Oh, Itu Horner. Ya, oh, ya. Horner. Berarti di sini adalah 4 ya. 4. Kok mepet ya? Ya udahlah. Pangkat 4-nya ada nggak? Nah, Bu, Pangkat 4-nya ada nggak? Nggak ada ya, real? ada makanya 0 gitu. 0. Oke, terus pangkat 3-nya? 0 min 1. Min 1, pangkat 2, min 4, terus pangkat 1. Habis itu 0. 0 ya. Oke, terus? Habis itu 3, Bu. 3. Oke, yang dipakai di sini? 1. 1. Oke. 4. Kemudian 4 ya. 4 di sini 4 juga. Oke, benar. 4. Kemudian ini 4 lagi, kemudian 3. Oke, benar. Ini 3 min 1. Ya, benar. Kemudian min 1. Min 1 lagi. Ya, betul. Min 1 lagi, kemudian 2. Sip. Sisanya 2. Gampang ya? Bisa ya? Ini adalah koefisien hasil bagi. Ini adalah sisanya. Oke, kayaknya udah lancar nih. Teman-teman, coba nanti kalian baca yang pembagian yang bentuk AX plus B ya. Kemudian kalau kalian pakai susun panjang mah ini gampang bisa. Tapi kalau kalian mau pakai Horner, lihat caranya ya. Kita akan cek, silahkan kalian coba sampai yang ini deh. Nomor 1 aja ya, nomor 2 antar dulu. Yang C, D, EF 5 soal PR. Oke. Paham ya? Bisa? Apa yang harus kalian kerjakan, Bu? Kalau yang nomor D gimana? Nomor D ini gimana? Sebelum kita tutup deh, biar kalian bisa mengerjakan. Nomor D ini gimana caranya? Ini dikali dulu ya. Oke. Dikali dulu. Yang ini dikuadratkan dulu, baru dikali pelangi. Oke. Operasi perkalian polinom ya. Habis itu baru kalian bagi dengan 2x min 1. Nah, yang ini sama kayak yang tadi ya, di pembagian susun panjang tadi. Yang ini kalau apakah kalian bisa dikerjakan pakai Horner? Silahkan dibaca dulu. Di modulnya ada ya. Saya cantumkan juga, silahkan dibaca supaya kalian melatih literasi kalian juga. Oke, teman-teman. Ini saya tutup ya, kita doa aja ya. Saya tutup. Oke.